Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Ahmad Satria Fazrul Rahman. Oke kawan-kawan, setelah di part 1 kemarin saya berbicara banyak tentang awal mula saya mendapatkan COVID-19 dan waktu-waktunya. Maka di video kali ini saya akan berbicara banyak tentang pengobatan saya. Akan tetapi sebelum saya banyak berbicara, alangkah baiknya agar kawan-kawan lebih dulu menonton video saya yang part yang pertama ya. Bisa kawan-kawan klik di sini, tapi nanti silahkan setelah nonton part pertama langsung tonton part kedua supaya tidak terpotong-potong. Kemudian sebelum saya berbicara lebih jauh, ini disclaimer dulu supaya tidak misleading, misinterpretasi, dan nanti kedepannya itu akan menjadi masalah. Maka saya akan memberikan disclaimer dulu terhadap video ini bahwa kawan-kawan, saya bukan ahli tenaga kesehatan, kemudian saya juga awam ya terhadap ilmu kesehatan. Seluruh yang saya bagikan kepada kawan-kawan saat ini di video ini dan video-video yang lain tentang COVID-19 itu murni tentang pengalaman saya ya kawan-kawan ya. Sehingga tentu ada beberapa perbedaan yang akan kawan-kawan dapatkan dari pengalaman saya dengan pengalaman yang lain. Jadi ini hanya sebagai rujukan saja. Kemudian pengobatan yang saya lakukan itu sudah dikonsultasikan dengan dokter yang menangani saya. Sehingga obat-obatan yang saya konsumsi itu sesuai dengan kondisi kesehatan dan kondisi tubuh saya. Karena ada beberapa obat-obatan itu, bukan ada beberapa, berbagai macam jenis obat-obatan itu tentu memiliki efek samping. Kemudian obat-obatan tertentu juga tidak boleh dikonsumsi oleh orang-orang tertentu. Bukan hanya obat-obatan saja, begitupun dengan makanan. Ada beberapa makanan yang tidak boleh dimakan atau dikonsumsi oleh penderita diabetes atau oleh penderita darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi obat-obatan yang saya share kepada kawan-kawan saat ini itu sudah melewati proses konsultasi dengan dokter. Oleh karena itu, kawan-kawan setelah mendapatkan rekomendasi dari saya, silahkan kawan-kawan juga konsultasikan dengan dokter yang menangani Anda apakah cocok atau tidak. Jika cocok silahkan diterapkan, kalau tidak cocok jangan. Turuti saja kata-kata dokter ya. Oke, langsung saja kawan-kawan. Sebenarnya COVID ini belum ada obatnya ya. Jadi belum ada obatnya. Jadi yang saya baca-baca dari literatur, dan saya juga sebenarnya nggak mendapatkan obat khusus obat COVID-19, enggak. Jadi obat yang saya dapatkan itu adalah rekomendasi dari saudara saya yang kebetulan dia juga dulu terpapar COVID-19. Sehingga ketika saya menderita COVID-19, dia langsung menghubungi saya dan mengirimkan obat dari sana, dari Jakarta ya. Kebetulan dia tinggal di Jakarta, sekarang bekerja di sana. Dan dia mengirimkan obat ke saya, obat yang dikonsumsi ke saya. Langsung oleh keluarga saya dikomunikasikan dengan dokter yang menangani saya. Dan disepakati di ACC sehingga bisa dikonsumsi oleh saya. Karena obatnya itu kenapa dikirim? Karena nggak ada di kota saya ya. Di tempat saya tinggal itu nggak ada, sudah ditelusuri ke apotek, kemudian ke tempat-tempat penjualan obat, itu nggak ada. Nah kemudian apa sih obat yang saya konsumsi? Sebenarnya obat saya konsumsi itu obat biasa ya. Ini obat antivirus dan obat influenza. Jadi obat yang pertama yang saya konsumsi adalah oseltamivir ya. Oseltamivir. Nah, oseltamivir, kemudian obat yang kedua adalah metisoprinol dan obat yang ketiga adalah azitromycin. Jadi obat yang pertama tadi adalah oseltamivir. Nah, oseltamivir ini adalah obat influenza ya kawan-kawan. Saya juga nggak tahu penjelasannya, pokoknya saya pakai obat influenza. Kemudian yang kedua itu metisoprinol. Metisoprinol ini obat antivirusnya. Jadi untuk membunuh virusnya. Nggak tahu terbunuh atau tidak. Pokoknya itu obat antivirus. Dan terakhir itu saya pakai antibiotik. Antibiotiknya itu azitromycin. Nah itu sebenarnya 3 obat
eh, biasa ya, obat antibiotik, kemudian influenza, dan yang terakhir adalah obat antivirus. Sebenarnya banyak juga dijual di pasaran atau dijual di marketplace waktu saya searching, tapi tetap harus dengan resep dokter. Kemudian selanjutnya setelah selain mengkonsumsi 3 obat ini, saya juga mengkonsumsi vitamin. Untuk vitamin silahkan bebas kawan-kawan, bisa mengkonsumsi vitamin apa saja, bisa dari Becom Z, saya juga Renovit dan lain sebagainya, bolehlah. Saya nggak menyebutkan beberapa produk. Kalau saya pakai yang Ebet, wah saya nyebutin produk lagi nih. Nah, silakan kawan-kawan pakai yang mana, itu bebas. Kemudian jangan lupa juga untuk mengkonsumsi D3, vitamin D3. Nah, itu ya kawan-kawan, beberapa obat yang saya konsumsi supaya saya at least menambah imun. Karena sebenarnya COVID-19 ini belum ada obatnya. Jadi obatnya itu apa? Obatnya adalah bagaimana agar imunitas kita itu meningkat. Jadi imun kita meningkat. Jujur di awal-awal itu saya sangat stres ya kawan-kawan. Ketika awal isolasi, apalagi ketika awal isolasi, kemudian mendapat hasil positif, saya 2 kali drop. Drop yang pertama itu awal isolasi, dan drop yang kedua ketika mendapatkan hasil positif. Nah, itu sebenarnya kurang bagus ya. Tapi itu memang reaksi yang normal. Siapa sih yang gembira ketika divonis sakit? Ada nggak orang yang ketika divonis Anda menderita ini, itu langsung merayakan selebrasi? Nggak ada, pasti. Ketika kita divonis sesuatu yang menyedihkan atau ya penyakit istilahnya ya, Anda positif COVID, tentu itu stres. Nah, tapi setelah stres ini, setelah mendapatkan reaksi otomatis ini, apa yang kita lakukan selanjutnya? Nah, kalau saya itu mencoba untuk membahagiakan diri ya kawan-kawan. Setelah agak stres lama, kemudian saya juga mencoba untuk refreshing. Coba apa sih kegiatan yang bisa bikin saya enjoy. Nah, salah satu hobi saya kan nonton sepak bola. Ya sudah, saya nonton sepak bola di situ. Nonton pertandingan sepak bola. Saya tontonin tuh pertandingan-pertandingan yang sudah lewat. Nah, itu lumayan agak mengurangi stres saya. Kemudian silahkan kawan-kawan juga berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Jika saya agama Islam, saya banyak berdoa, membaca Al-Quran, bersolawat, berzikir, dan lain sebagainya, agar hati itu tetap tenang. Karena kuncinya satu ketika kita menderita COVID-19, yakni kuncinya adalah yang pertama sabar, yang kedua lakukan apa kata dokter, yang ketiga konsumsi makanan yang bergizi, yang keempat tawakal, dan yang keempat berdoa, dan yang kelima itu tawakal ya. Jadi lakukan kesemua itu. Makan pun harus bergizi dan makan yang banyak. Apapun makan ya kawan-kawan, asal jangan makanan yang kawan-kawan kalau ada pantangan jangan makanan seperti itu. Punya malah makan yang pedas. Nah, setiap hari jangan. Walaupun ya memang godaannya itu ketika makan itu saya itu agak kurang bisa mengecap perasa itu kurang bisa ya. Kurang kerasa lah pokoknya. Aroma makanan kurang tercium, kemudian rasanya juga kurang asin itu kurang terasa, manis kurang terasa dan sebagainya. Memang tersiksa, tapi saya sebisa mungkin walaupun pengen muntah, makan masukan. Nah, seperti itu. Itu ya kawan-kawan pengobatan yang saya lakukan. Kemudian selain obat-obatan kimia pabrikan, saya juga banyak mengkonsumsi obat-obatan herbal. Untuk obat-obatan herbal silahkanlah kawan-kawan searching dan lain sebagainya. Mau menggunakan jahe dan lain sebagainya, itu silahkan, tergantung kawan-kawan. Oke, itu saja kawan-kawan yang bisa saya sampaikan di part yang kedua ini. Ingat ya, part kedua ini saya sharing pengobatan saya. Tapi silahkan kawan-kawan jangan asal ngambil saja dari video ini. Kembali lagi ke disclaimer di awal tadi, silahkan kawan-kawan
konsultasikan dengan dokter yang menangani kawan-kawan. Jika kawan-kawan berada dalam isolasi mandiri, tapi tentu kalau kawan-kawan Anda ya itu diisolasinya itu oleh pihak kesehatan, pasti kawan-kawan nggak sulit untuk mendapatkan pengobatan karena langsung dipasok oleh dokter, diperiksa setiap hari. Kalau saya kan nggak setiap hari dokter datang, nggak kalau saya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Nantikan part yang ketiga, makanan apa saja yang saya konsumsi ketika saya menderita COVID-19, termasuk buah-buahan, sayuran, dan lain sebagainya. Nanti di part 3 saya akan sharing makanan yang saya konsumsi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.